Mengapa dikatakan batu payung? Karena batu ini modelnya seperti batu seperti payung. Antara komponen di bawah, tiang di bawah dengan tumpukan di atas itu tidak menyatu dia, tapi menempel begitu saja. Tapi gempa bumi apapun tidak akan mengganggu dari kekuatan batu payung ini. Nah, dalam perjalanan ini sampai ke dalam mulut gua, kita melihat ada berbagai macam jenis batu. Nah, tentang bicara batu cermin adalah gugusan lempengan batu. Kalau kita mengatakan itu limestone. Sehingga dan lempengan batu ini dia menghasilkan berbagai macam stalaktit dan stalaktit karena dekomposisinya batu kapur. Tapi perlu diingat bahwa di sini batuannya adalah gua di sini adalah gua kering. Sehingga untuk pertumbuhan dari stalaktit dan stalagmit itu butuh waktu yang sangat lama. Sehingga stalaktit yang ada di dalam gua batu cermin ini proses pertumbuhannya begitu lama. Kita bisa melihat nanti berbagai macam stalaktit yang ada di dalam. Di dalam gua sendiri juga, sebelum kita masuk dalam gua gelap, itu sekitar kurang lebih kita harus jongkok sekitar 2-3 meter. Nah, dari situ kita masuk dalam ruangan besar. Dalam ruangan besar itu kita bisa melihat ada fosil kura-kura yang menempel di tiang, ada di batu yang ada dalam gua gelap itu. Nah, fosil itu sudah diperkirakan sudah ribuan tahun yang lalu. Di dalam gua gelap itu kita bisa melihat berbagai macam yang pertama kelelawar, tapi kelelawar ini kelelawar kecil, dan ada berbagai macam lukisan seperti lukisan alam. Kita melihatnya seperti seorang bidadari. Tapi apapun itu semua dari proses batuan kapur yang ada di dalam gua batu cermin. Di dalam di sana juga kalau kita masuk ke dalam, kenapa dikatakan gua batu cermin? Karena di dalam itu dari gua gelap itu kita masuk ke dalam sebuah tempat sekitar 30 meter. Itu ada tembus, ada lubang cahaya yang masuk ke dalam gua itu. Nah, mengapa dikatakan batu cermin? Batu cermin didasarkan di saat jam-jam tertentu matahari itu masuk ke dalam gua, di dalam gua tadi, dan kita bisa melihat kalau musim hujan kita bisa melihat wajah kita di dalam air itu jam tertentu, tapi tidak selamanya, sehingga kita bisa memantul melihat wajah kita di dalam gua itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa dikatakan batu cermin? Di dalam itu ada macam granit atau bintikan granit seperti pecahan-pecahan kaca yang menempel di batu. Itu pun dari proses batuan garam berbatuan yang mengandung zat garam yang ada di dalam gua ini. Saya rasa itu saja untuk yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Yep. Nah, selanjutnya karena kita sudah sepulang dari gua, sebelum kita akan berjalan di dalam untuk makan siang bersama, kita menyewa tempat restoran yang ada di Labuan Bajo ini. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Luar biasa, Pak John. Lanjut. Ya. Baik, selamat pagi Bapak semua. Selamat pagi. Selamat datang di Labuan Bajo. Bagaimana? Baik sekali. Alhamdulillah. Saya Boy, Pak. Sambil bukan bahasa Reva. Boy berkelana. Ini Bapak John. Alan, iya. Bapak Louis. Fatia. Oke, sekali selamat datang di Labuan Bajo. Bapak semua, senang sekali berjumpa hari ini. Kita akan berkunjung ke salah satu yang disebut-sebut sebagai danau vulkanik paling dalam di dunia. Ada di dari Labuan Bajo kita akan menempuh sekitar 2,5 jam. Ditambah dengan berhenti mungkin 3 jam, lumayan jauh. Itu menuju ke arah barat daya Menteri. Dan tempat ini namanya Sanonggoa. Ada nama danau Sanonggoa. Betul. Sano itu danau, itu bahasa Manggarai. Goa itu apa kira goa? Apa itu gua? Saya tidak tahu lagi, Pak. Goa itu menyala. Kalau di ND ada boiling mountain, sama seperti itu. Sanonggoa itu danau yang menyala. Dan itu bahasa Manggarai, bahasa lokal. Mengapa disebut Sanonggoa? Karena danau dan goa, karena ada mitologi. Orang
orang setempat di pegunungan setempat percaya bahwa danau ini terjadi tidak dengan sendirinya, karena ada, kalau dalam bahasa Arab itu asbabnya. Sebab ini adalah hiduplah dua orang sahabat, si Lumpuh dan si Luka. Ketika itu mereka hidup bersama. Suatu ketika si Lumpuh ini ingin membuat perapian, tapi apinya tidak ada. Si Buta punya apinya. Akhirnya si Lumpuh punya piaraan seekor anjing. Disuruh anjing ini untuk mengambil untungan api dari si Lumpuh. Dia pergilah anjingnya ke si Lumpuh. Karena si Lumpuh tidak bisa berjalan, akhirnya si Buta menyarankan untuk apinya diikat di ekor anjing. Ketika apinya diikat, untungan apinya diikat di ekor anjing, marilah anjingnya diikat. Lalu si Buta, ketika anjing itu berlari, untungan apinya itu kan goyang-goyang. Akibatnya Karena bergoyang-goyang, tawalah si Lumpuh. Itu lihat anjingnya kayak termeong-meong, menggonggong sambil lari. Akhirnya karena dia tertawa, tiba-tiba muncullah satu cebok rambut putih. Jadi kalian mau apa? Bubur kering atau bubur bebas? Kemudian singkat cerita, sebetulnya cerita bebas. Kantor lagi muncul dana. itu bubur pasir. Itu mitologinya. Tapi secara saintifik, nama Sonangguang ini adalah hasil letusan gunung. Dalam data gunung api Indonesia, Sonangguang berada di 128 gunung Indonesia dan merupakan gunung dan masih aktif. Itu ciri-ciri aktifnya adalah ada sulfur, belerang. Pak Luis kalau spa di sana bisa pakainya shopping. Penyakit kulit hilang semua. Penyakit kulit hilang semua. Kecuali kalau penyakit miskin Pak. Dan itu kerja keras Pak. Dan juga ada asam. Ya. Dan sumber panas yang juga yang dijadikan oleh pemerintah sekarang untuk menjadikan kembali sebagai sumber gas listrik panas bumi. Sekarang juga masih berkontra. Dan hasil riset dari tim IME kemarin itu mereka mengukur kedalaman di danau itu danau sampai kedalaman 600 meter. Titik tengahnya dan disebut sebagai yang terdalam di dunia untuk danau vulkanik. Ya. Dan menariknya lagi adalah orang sekitar percaya bahwa danau ini tidak bisa dijadikan sebagai tempat mandi atau berenang karena tingkat asamnya tinggi sehingga dia memerlukan jaga. Tapi dulu satu pastor namanya Pater Erik, dia ngambil sepeda dari Jerman. Dia yang dipercaya sebagai satunya orang yang bisa berhasil berenang sampai di Indo. Tapi sampai sekarang juga belum ada yang melihat apakah itu benar atau tidak. Dia percaya bahwa one and only orang yang bisa berenang dari ujung ke ujung tempat itu. Dan cerita ini sampai sekarang masih ada dan dia hanya dia yang bisa. Kemarin Timothy juga membuktikan bahwa sebenarnya Sonangguang itu bisa dijadikan sebagai atraksi wisata dengan pakai perahu. Makanya kita mau dedikasi perahu karet untuk menuju ke tengah untuk melakukan pengukuran titik kedalaman. Dan kita patut berbangga Bapak Ibu bahwa di NTT ini dengan lokasinya sebagai Ring of Fire itu menyebabkan banyak potensi gunung api. Ada 8 atau 9 gunung api yang masih aktif. Dan ini kesyukuran tapi juga satu hal yang ditakutkan karena sekali ada lupa bumi putusan. Hal yang lain lagi adalah pegunungan Sonangguang ini mau masuk dalam wilayah kawasan Beliling, kawasan Wallacea sebagai pusat bird watching terbaik juga di Flores. Semua pengamat burung Pak Luis, kalau mereka datang ke Flores harus ke sana. Dari timur dulu mereka, dari timur Sumba, timur, endingnya di sini Beliling. Dan di barat lagi Rio katanya. Kenapa? Ada 4 Roy. Ada 4 atau 5 burung endemik di Flores itu ada di sini. Oh, wow. Di Kelimu itu ada kancilan, bahasa Manggarainya kio. Ada kokor desi terbangan susun lagi. Kio nggak. Kancilan Flores bisa menghasilkan lebih dari 20 suara. Dan di Beliling salah satu juga burung endemik yang
sangat kita banggakan Alam Forest. Apa mengeraih ulama? Takkan isu. Terima kasih. Bapak itu mengeraih juga. Bisa kata keren Pak. Baca tidak sebelumnya sudah research juga. Riset dulu ya. Ini wisatawan bagus ini, riset dulu ya. Bagus. Jadi pada akhirnya dari suatu mewakili Bapak itu bukan hanya tentang geowisata, bukan hanya tentang landscape alam, tapi juga kekayaan yang dimiliki oleh Palembang. Terima kasih Bapak Ibu sudah berminat. Tidak banyak orang seperti Bapak Ibu. Orang semua itu bandara, kapal bandara. Bapak Ibu mau kita dapat sekolah. Dan ya demikianlah dari sana Bapak Ibu. Nanti sepulang dari sana kita bisa singgah di Bapak percaya kiamat. Kiamat akan terjadi tidak? Bisa jadi. Kalau Bapak tidak percaya, masa depan kita tidak akan percaya. Burung Indonesia itu sudah bikin perahu pinisi di atas. Karena mereka percaya air laut akan kembali ke atas. Kita akan makasih di sana satu kapal pinisi yang mereka juga menolak itu disebut sebagai perahu Nabi Nuh. Tapi orang-orang di sini menyebutnya sebagai perahu Nabi Nuh karena satu perahu besar jemputan. Kita akan makasih di sana sambil melihat Labuan Bajo, bagaimana bentangan alam, dan mungkin juga kita akan melihat bagaimana dulu tanah ini diciptakan dari letusan gunung api. Itu dari kira Bapak Ibu semua dan selamat menikmati. Well done. Thank you. Next. Ulang ya dari awal ya. Oh iya. Enak ceritanya soalnya. Ganti, silakan. Baik, perkenalkan saya Alan. Halo, Oke, Alan. selamat pagi, Pak Alan. Bapak Alan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hanya uang yang belum jadi, Pak. Oke, nanti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang. Tapi yang paling penting kita tidak mengambil. Oke, baik. Dari hari ini Oh, udah aja main aja lah. Nanti saya aman. Mereka suruh pelajari dulu SKS. Oh, siap, aman. Gaspol, Pak. Ayo tuh serahkan itu. Ayo. Iya. Jadi sebelum kesana perlu saya informasikan bahwa di sana sebentar. Iya, saya dengar. Nanti saya masukin. Perlu nama-nama yang Boleh. Boleh ya? Nah, saya kasih. Biar nanti program. Jadi pastikan sebelum kesana kita siapkan safety ya. Jadi keselamatan dalam senjata. Jadi sepatu harus kostum juga karena kita di sana sebentar berdasarkan informasi menyaksikan alam luas dan berbagai pohon lontar yang menghiasi tangan alam desa. Jadi di sana kita sebentar kita bisa foto. Habis itu perlu saya ceritakan sedikit tentang jadi Sylvia ini memang dulu ceritanya ada sepasang kekasih ya, sepasang kekasih yang berkunjung ke sana. Jadi mereka pertama kali menemukan bukit tersebut. Jadi kenapa disebut bukit Sylvia? Karena memang mereka sekarang di sini berasal dari kota Sylvia. Sylvia itu di negara barat, baratnya Arab. Jadi kira-kira lagi. Oke, jadi kita sudah pulang. Kita sekarang di kampung di sana ada kuliner khas di sana kita akan bisa memilih makanan-makanan yang disajikan oleh orang makanan. Oke, terima kasih. Thank you. Tanda tangan saya. Caranya Baik, luar biasa sekali. Welcome to Labuan Bajo dan selamat datang di Labuan Bajo. Terima kasih. Saya Alexis Wartim Karya Luis, pemandu wisata
khususnya di bidang geowisata. Sudah. Dan tentunya kegiatan yang akan kita lakukan ini adalah sesuai dengan bidangnya saya. Sekali lagi selamat datang di Labuan Bajo Bapak. Bagaimana kabar? Baik saja. Supaya informasinya bisa Jalan terasa sepatu. dengan baik, mungkin bisa ke arah sini Bapak. Main aja dulu. Biasa sekali. Ya Ya, udah. Dari tempat saya bisa. Oh, iya. Bapak-bapak yang saya banggakan. Udah main aja dulu. Untuk kegiatan Saturin. petualangan kita di hari ini, kita nanti akan melakukan eksplorasi geopark. Dalam hal ini Taman Nasional yang adalah bagian dari Pulau Flores. Juga ini adalah bagian dari bunga api. Mengapa disebut bunga api? Kan ini juga bagian dari The Ring of Fire atau gunung. Maju lagi Om, direkam. Maju lagi, dekat. Nah, direkam soalnya. Baik, jadi apa yang saya banggakan, apa yang akan kita lakukan selama 3 jam ke depan, kita akan melakukan kunjungan ke salah satu Taman Nasional di Pulau Flores, yaitu Taman Nasional Kelimutu. Wow. Dan sekarang Bapak sekarang berada di Moni. Moni itu adalah entry gate atau pintu masuk utama menuju ke Taman Nasional Kelimutu, yang nanti akan menghabiskan waktu kurang lebih 40 menit menggunakan transportasi roda 4 mobil minibus, gitu. Dan sebelum kita berangkat Bapak Ibu, bahwa memang apa yang akan kita lakukan adalah petualangan, dalam hal ini trek. Kami sangat menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan celana panjang dan bersepatu trekking. Mantap ya dia, semuanya. Juga karena itu berada pada ketinggian 1.200 meter dari permukaan air laut, sehingga Bapak-bapak disarankan untuk membawa jaket, gitu. Juga menggunakan topi. Dan jangan lupa untuk bawa botol air minum, begitu ya, karena itu adalah taman nasional dan kita sangat tidak direkomendasikan untuk membuang sampah di sembarangan tempat. Juga selama kegiatan di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Kelimutu, Bapak Ibu dilarang keras ya untuk memberi makanan pada binatang atau hewan yang ada di dalam kawasan. Seperti di atas sana akan ditemukan begitu banyak monyet, long tail macaque. Apa kalau sebelumnya terlihat saya? Ini cari masalah di taman. Ya. Jadi juga di sana itu ada seringkali kita temukan nanti beberapa burung-burung yang merupakan habitat asli dari kawasan Taman Nasional Kelimutu. Juga bapak-bapak yang saya banggakan, sebagaimana diinformasikan oleh otoritas pengelola kawasan Taman Nasional Kelimutu, bahwa di sana juga ada ular-ular endemik. Sehingga bagi bapak ibu, kita tidak merekomendasikan untuk berjalan di luar jalur trekking yang sudah disediakan oleh otoritas, ya. Dan kawasan Taman Nasional Kelimutu itu adalah kawasan yang disebut hazard area atau tanahnya mudah longsor. Sehingga apabila jalur trekkingnya sudah ditentukan dan ada pagar, maka jangan pergi atau akses keluar pagar, karena nanti itu akan berbahaya. Akan kita nanti tertimpa pada jalan yang longsor, ataupun kita akan menghirup udara yang tidak memberikan kesehatan kepada tubuh kita. Baiklah Bapak Ibu, saatnya kita sekarang untuk menuju ke mobil, dan kita akan berjalan menuju ke. Kita sudah tiba. Oke, Di belakang Bapak nih, itu peningnya. Ya, kita sudah tiba ya. Baik Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat, ingat sekali sebelum kita mulai kami akan memberikan briefing. Kalau tadi kita sudah briefing tentang safety standard, tentang bagaimana aktivitas untuk menyelamatkan diri kita, karena you are your in charge for your own safety. Ya, jadi keselamatan Anda itu tergantung pada diri Anda sendiri. Seperti yang Bapak Ibu amati di bagian belakang saya, ini adalah miniatur dari Gunung Kelimutu. Jadi secara etimologi, Kelimutu itu berasal dari bahasa Lio, tribe atau suku Lio. Bahasanya orang Lio, ending Lio. Keli itu adalah gunung. Mutu itu adalah panas yang menguap atau penguapan. Di sana ada pergumpal-gumpalan asap atau dinding, kurang lebih seperti Kalau itu. Mas Manggarai Pak, luak. Jadi golo luak. Itu kalau bahasa Manggarai. Tapi kalau bahasa ND-nya adalah keli. Nah, di mana Kelimutu ini Bapak Ibu berada, seperti yang tadi kami sampaikan, berada di ketinggian 1.200 meter. Nanti akan kita berjalan dari parking area kurang lebih 30 menit menuju ke top summit.
Dan summit atau di puncak ini kita akan mengamati landscape yang begitu indah di kawasan sekitar Taman Nasional Kelimutu, di mana kawasan itu digunakan oleh masyarakat lokal sebagai lahan untuk pembudidayaan tanaman komoditi juga sayur mayur. Nah, jadi nanti kita juga akan menikmati kopi Bapak Ibu yang disediakan oleh masyarakat Pomo dan Moni. Lalu Bapak Ibu, nanti kita akan menikmati ada 3 jenis kafe. Singkat cerita kita sudah berada di bawah. Bapak-bapak yang kita amati di sini, yang di sebelah sini, ini namanya adalah Tiwu Atambuk. Tiwu Atambuk itu adalah kaldera hasil letusan gunung api yang tertua yang pertama dan warnanya merah. Jadi Tiwu Atambuk ini kenapa dia warna merah? Karena itu adalah aktivitas mixing antara sulfur atau zat belerang dengan air yang tertimbun ketika ada hujan. Nah, sehingga di sini adanya itu dan juga adanya pelapukan batu, juga ada pengendapan dari hasil letusan yang terjadi ratusan tahun-tahun sebelumnya. Menurut kepercayaan lokal, Tiwu Atambuk ini adalah salah satu kaldera di mana jiwa-jiwa atau arwah orang yang meninggal itu akan naik dan tinggal di sini. Lalu yang ini Bapak, yang warna muda ini, itu namanya Tiwu Moriko Ovai. Nah, Tiwu Moriko Ovai ini dipercayai bahwa ketika ada orang Engelio yang meninggal, jiwanya akan dihantarkan oleh namanya Dewi Konde. Dewi Konde ini adalah pintu penjaga di daerah Kelimutu itu untuk menyaring apakah selama hidupnya dia pernah berbuat jahat, atau dia usianya berapa, atau dia ini orang baik. Ketika dia anak muda, maka dia nanti akan masuk di kaldera yang warna biru yang disebut Tiwu Moriko Ovai. Dan ini adalah letusan yang termuda, yang terakhir dari aktivitas gunung api di Kelimutu. Dan yang terakhir ini adalah Tiwu Watapol. Jadi dipercaya oleh orang lokal di Engelio, mereka yang melakukan kejahatan, tindakan kriminal, seksual harassment dan lain sebagainya, itu nanti akan masuk di sini. Jadi Bapak Ibu juga kalau seandainya bekerja di institusi pemerintah dan melakukan korupsi, maka matilah Anda dan tinggal di sini. Rumah dengan mendidihnya danau. Betul. Kalau money laundering di mana? Masuk juga di situ. Iya. Jadi seperti yang Bapak Ibu amati bahwa di puncak gunung ini memang terlihat gunung karena ini adalah letusan yang cukup luas. Dan gunung api Kelimutu ini sudah diabadikan karena dia adalah salah satu gunung api yang memiliki keunikan yang tersendiri, begitu sehingga Republik Indonesia pemerintah mengabadikannya dalam lembaran kertas uang 5.000 yang keluarannya tahun 1990-an. Saya pikir mungkin Bapak Ibu belum lahir waktu itu. Apalagi Bapak Yohanes. Iya. Dan hasil letusannya ini Bapak Ibu untuk diketahui bahwa itu memberikan ventilasi yang begitu signifikan. Ventilasi apa? Kesuburan. Oh, kesuburan. Verti. Bahasa Banjar Bapak tinggi-tinggi semua. Tamu ini bahaya nih. Bahasa tinggi-tinggi semua ditanya. Pusing apa? Oke. Jadi kandungan mineral, kandungan plastik dan batu pasir yang dileburkan, dimuncratkan gitu ya dari mulut hubung Gunung Kelimutu ini tadi seperti yang diceritakan memberikan kesuburan terhadap tanah di kawasan Kelimutu, sehingga itu dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk pembudidayaan sayur mayur dan juga komoditi. Jadi di sini terkenal dengan kopi Antalya atau kopinya orang Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, kami memberikan waktu selama 3 menit untuk bisa menikmati sambil foto-foto, dan jika ada pertanyaan silakan bertanya kepada kami. Siap. Katakan sudah. Baik Bapak-bapak, kita akan kembali ke mobil dan kita akan kembali ke Moni, dan setibanya di Moni nanti kita akan makan siang di salah satu restoran, dan itu adalah the best local cuisine restaurant provide. Wow. Dari sana nanti kita akan makan masakan lokal orang Ende, yaitu di Moni Egg Lodge.
Bapak-bapak kita sudah tiba dan silakan masak makan makanan yang kami sediakan. Dan Bapak Ibu, tur kita sudah selesai. Begitu luar biasa sekali perjalanan hari ini. Saya selaku pemandu wisata atau pemandu geowisata dari Bapak Ibu selama musim tadi ini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan kami menyadari bahwa untuk penyempurnaan keterampilan kami dalam mendeliver informasi dan teknik saran dan kritik tentunya begitu dibutuhkan oleh kami. Terima kasih sekali lagi. See you on next adventure. Ya. Ayo giliran siapa? Saya yang terakhir ini. Oh, terakhir. Belum dipoto. Iya. Oh iya, belum dipoto. Oh, fotoin. Oh, belum fotoin. Oh. Ya, ayo, silakan. Saya. Oke, gantian. Ulangi lagi dong dari awal berarti sih. Pura-pura. Ya. Pura-pura lucu. Seperti kayak pecing toh. Ah. Dan seperti menyampaikan aja. Menyampaikan. Baik, sudah siap. Foto aja. Pakai HP bagus. Ah, itu aja. Nanti. Pakai HP mahal, pakai HP Paling mahal. mahal soalnya. Kamera kameranya enak, Pak. Ya. Baik Bapak-Bapak, terima kasih sekali lagi atas partisipasi dari kegiatan kebetulan kita di hari ini selaku representasi dari perusahaan Geo Adventures di MD kami ucapkan terima kasih atas terlibatan dari kalian semua dan selamat pagi sampai jumpa. Kita bikin perusahaan lagi yang baru. Flawless Adventure. Luar biasa. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Mantap. Perkenalkan, nama saya Septian Putra Galung dan saya adalah tour leader. Kenapa? Karena tadi kita sudah dalam beberapa hari ini kita sudah berjalan dari timur Flores ya. Kita mulai dari Kelimutu tadi kita sudah bertemu dengan beberapa hari lalu berarti kita sudah bertemu dengan guide lokal Pak Luis ya. Kita sudah lihat Kelimutu dengan segala pesonanya. Kemudian kita bergerak lagi ke arah barat, kita sudah ke Danau Sanong II dengan guide lokal kita Pak Boy Kelana, luar biasa. Dan sekarang kita sudah ada di Labuan Bajo di hari terakhir. Hari terakhir dan bapak-bapak akan terbang kembali ke Jakarta menggunakan batik pada jam 3 berarti. Iya. Oh, tetap berarti bapak masih di Jakarta. Tidak, saya jawabnya. Nah sekarang kita harus memanfaatkan hari terakhir ini karena kita cuma punya waktu setengah hari. Jadi saya akan briefing singkat saja. Kita akan city tour saja. Kita akan ke Batu Cermin. Di sana saya sudah menghubungi salah satu guide lokal yang paling keren. Saya sudah bekerja sama dengan beliau mungkin sudah berpuluh-puluh tahun dengan Bapak John. Kita akan melihat keindahan dari Gua Batu Cermin. Kita akan melihat di sana bagaimana indahnya Gua Batu Cermin ini, yang mana ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan dekat dengan Labuan Bajo. Jadi ini masuk sebagai city tour saja. Setelah itu Bapak Ibu, kita akan kembali makan siang di salah satu restoran milik lokal di sini. Dekat dengan bandara, jadi Bapak Ibu mungkin nanti kita tidak perlu lagi kembali ke hotel, kita tinggal check out, kemudian kita akan pergi ke Batu Cerminnya. Di sana kita bisa akan menitipkan barang-barang di Batu Cermin itu sendiri. Setelah itu kita akan masuk ke lokal, kemudian kita akan ke restoran Maicing. Karena saya lihat Bapak Ibu di sini ini orang-orang berpendidikan pasti tahu dong artinya Maicing. Mai itu mari, kalau cenggo mari sing. Mari sing. Kalau di bahasa Kanda itu kekasih saya, main cenggu. Oh, Mai cenggo kekasih saya. Berarti artinya ada kekasih saya. Mari sih. Kita akan makan siang di sana. Setelah itu saya akan mengantarkan Bapak Ibu kembali ke bandara baru kita, Bandara Komodo Labuan Bajo yang sangat megah karena memang baru dipugar dan baru rusak dipugar ya. Jadi itu saja mungkin kita akan berangkat, sudah ditunggu oleh driver kita di sini Pak Luis. Siap. Nah, kita akan berangkat, jangan lupa dengan barang-barang karena nanti kalau lupa akan menjadi milik saya. Nah, sekarang kita akan berangkat. Untuk itu silakan Bapak Ibu bersiap-siap menggunakan segala sesuatu, menggunakan sepatu jangan sandal karena akan merepotkan Bapak Ibu sendiri, lumayan terjal. Kita akan berjalan ke Komodo Cerminnya nanti dan juga
biar terlihat lebih ganteng-ganteng Pak Pelawar di sini ya. Ya. Jadi mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih sudah bersama kami, terima kasih sudah menggunakan jasa kami. Saya nanti akan kirimkan link untuk evaluasi karena ini akan kami gunakan untuk sertifikasi guide untuk geowisata. Ya, jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengisi formnya. Nanti kami akan gunakan lalu saran dari Bapak Ibu juga akan menjadi masukan untuk kami ke bayaran-bayaran berikutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sekarang kita bergerak langsung kembali ke tempat kita masing-masing. Thank you. Thank you. Thank you. Apa dia?